Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan menginjak pada al-aslur rabi', yaitu perkara prinsip dasar yang keempat dari kitab Al-Usulus Sittah. 6 prinsip dasar di dalam beragama. Di mana pada al-aslur rabi' ini diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, itu bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha wa bayanu man tasabbaha bihim wa laysa minhum. Waqad bayanallahu ta'ala hadal asla fi awali suratil baqarah min qawlihi ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ila qawlihi ta'ala ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi as-sunnatu fi hadzal kalamil katsir al-bayyin al-wadih lil ami al-balid. Thumma sarahada aqrabal asya' wa saral ilmu wal fiqhu wal bida'u wad dalalatu wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil wa saral ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi ila zindikun aw majnun wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdir minhu wa nahyi anhu wal faqih al alim. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan ya, di dalam prinsip dasar yang keempat ini dibaca dari matan awal sampai akhir dari al-aslur rabi'. Kalau dalam kitab yang ada di hadapan kita ini dipecah-pecah oleh beliau rahimahullah ta'ala ya. Dan ada bagian yang memang di situ tidak disebutkan ya. Ya, tidak seperti yang tadi kita baca matanya ya. Beliau menjelaskan perkara prinsip dasar yang keempat, yaitu penjelasan tentang ilmu dan para ulama, ilmu dan ulama, dan penjelasan tentang fikih dan ahli fikih, serta penjelasan orang-orang yang berpura-pura menjadi fuqaha dan ulama, tetapi dia bukan bagian dari mereka. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara prinsip dasar ini di awal surat Al-Baqarah di dalam firman-Nya, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu sekalian itu nikmatku yang telah aku berikan kenikmatan untuk kalian, dan penuhilah oleh kamu sekalian itu janjiku, niscaya aku akan memenuhi janji untuk kalian. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu sekalian nikmatku yang telah aku berikan nikmat tersebut untuk kalian, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian di atas seluruh makhluk. Maksudnya di waktu itu, di masa itu ya. Dan yang menambah penjelasan perkara ini adalah perkara yang mana sunnah telah memberikan penjelasan tentangnya.
dengan pembahasan yang banyak lagi, pembicaraan yang banyak lagi, jelas, terang, yang bisa difahami oleh orang awam maupun orang yang balid ya, orang yang berada di kampung, orang yang pikirannya pendek, orang yang idiot atau orang yang udik. Namun amat disayangkan, amat disayangkan bahwa perkara ini menjadi perkara yang paling aneh gitu. Justru jadilah ilmu kemudian fikih itu dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Ya. Hal yang terbaik di sisi mereka justru mencampur adukkan ya. Mencampur adukkan, bikin kerancuan, mencampur adukkan hak dengan kebatilan. Dan jadilah ilmu yang Allah Ta'ala telah fardukan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujinya, telah menyanjungnya, tidaklah membicarakan ilmu tersebut kecuali orang yang dianggap gila, zindik, orang yang dianggap zindik, lagi gila ataupun gila. Justru jadilah wasara man angkarahu, orang yang mengingkari ilmu yang benar, orang yang memusuhi ilmu yang benar, dan orang yang menulis karya-karya di dalam memberikan peringatan darinya serta melarang darinya. Ya, maksudnya memberikan peringatan dari mempelajari ilmu yang benar, melarang dari ilmu yang benar, itu dianggap sebagai faqih ya, dianggap sebagai alim. Dan hari ini hal tersebut nampak nyata. Kalau itu sudah beliau sebutkan sejak di zaman beliau rahimahullah ta'ala ya, maka nggak aneh kalau sekarang pun hal tersebut lebih nyata, karena masa yang beliau berada di masa tersebut itu masa yang sudah berlalu dibandingkan masa kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penjelasan awal beliau hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau memberikan penjelasan pada saat beliau menerangkan bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha, yaitu penjelasan ilmu dan ulama serta penjelasan fikih dan ahli fikih. Ini perkara yang penting ya, sampai dijadikan oleh beliau sebagai prinsip dasar ya. Dan ini memang dalam agama kita merupakan prinsip dasar gitu loh, dimana untuk kita mengambil ilmu, untuk mengambil agama ini bisa sahih ya melalui mereka, melalui ulama. Ya. Kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggal. Ya. Dan tentu tidak mungkin kita untuk bisa bertanya kepada Nabi karena beliau telah meninggal. Namun beliau Nabiullah Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Inama warasul ilma. Sungguhnya yang mereka wariskan ya hanya ilmu saja. Ya, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bagian yang wafir ya, yang melimpah. Tatkala Nabiullah Muhammad SAW sudah tidak ada ya, maka untuk kita bisa beragama dengan benar ya kita mesti kembali kepada para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Maka di sini kita wajib untuk, atau menjadi sebuah kemestian untuk bisa beragama dengan benar ya kita kenal ulama gitu. Kita kenal ilmu, kita kenal ulama. Cuma yang menjadi masalah gitu loh,
Ya, yang menjadi masalah siapa ulama itu. Dan ilmu itu seperti apa gitu. Ya, fikih itu seperti apa. Dan ahli fikih itu siapa? Ini yang harus diketahui. Makanya untuk perkara ini kita mesti mengembalikan kepada penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, penjelasan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau mengatakan hada aslun azim wa huwa bayanul muradi bil ilm. Ini adalah perkara prinsip dasar yang besar, agung, yaitu penjelasan apa yang dimaksud dengan ilmu. Nah, maka beliau mengatakan bahwa ilmu itu dia adalah ilmu syar'i. Beliau mengatakan annal ilma huwa al ilmu syar'i al mabniyu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Hada huwal ilmu nafi'. Ilmu itu dia adalah ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab, dibangun di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu dunia seperti misalnya kerajinan tangan hirf, ya. Demikian pula sinaat, ya, perindustrian, watib, ilmu kedokteran, dan yang selain daripada itu. Maka ilmu-ilmu seperti ini la yutlaku alaiha al ilmu biduni qaidin. Tidak diberlakukan terhadap ilmu tersebut, ya, sebagai ilmu yang tanpa pembatasan. Artinya apa? Bahwa ilmu dunia seperti kerajinan tangan, industri, kedokteran, itu ilmu-ilmu yang keutamaannya itu ada bentuk pembatasan. Ya. Biqaidin gitu. Jadi tidak disebutkan dengan tidak disebutkan dengan tanpa qaid, tapi justru disebutkan dengan qaid gitu, dibatasi. Artinya ada keutamaan manakala sifatnya itu menjadikan orang mudah untuk semakin mentaati Allah. Itu yang dimaksud. Ada masalahnya dari sisi dunia maupun agama. Sisi dunia dimaklumi, kalau sisi agama mesti itu berkaitan dengan niat gitu. Yang mana yang menjadi pokok pangkal niatnya adalah ilmu agama, sehingga dia bisa berniat dengan niat yang benar, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, ilmu dunia tersebut dengan baik, dengan benar, dengan tepat, ya. Sehingga kalau kemudian dimutlakan dengan ilmu tanpa qaid, itu yang dimaksud ilmu syar'i gitu loh. Kalau disebutkan ilmu tanpa ada batasan, tanpa disebutkan pembatasan, dimutlakan dengan al-ilmu, itu yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i al-mabniyu alal kitab wa sunnah. Ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab dan sunnah, ya. Sehingga kalau dikatakan ilmu yang mana di dalamnya ada keutamaan, yang dimaksud adalah ilmu tersebut, ilmu syar'i. Adapun ilmu kerajinan tangan, ilmu industri, ilmu mihan, ya, layanan-layanan ya, seperti kayak ilmu keperawatan. Nah, ini adalah ulumun mubahatun. Ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya mubah, sehingga tidak diberlakukan pada ilmu itu dengan penyebutan ilmu tanpa ada batasan, tidak diberlakukan. Tetapi itu dibatasi itu dengan batasan. Beda dengan ilmu syar'i, itu disebutkan memang tanpa pembatasan. Sehingga hadis-hadis ataupun ayat-ayat, ya, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan ilmu di situ dengan dimutlakan tanpa qaid, itulah yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Hanya saja menjadi perkara yang patut disayangkan, ya, di mana justru manakala disebutkan ilmu, ya, itu mereka langsung punya bayangan terhadap ilmu tadi, ilmu-ilmu dunia tadi.
ya, yaitu ilmu hirf, sinaat, tib dan semisalnya, ilmu apa kerajinan ya, kemudian industri, pengobatan dan yang lain sebagainya. Terkadang orang yang disifati seperti ini qad yakunu jahlan. Ya. Terkadang keberadaannya justru disifati dengan kebodohan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan para ulama ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Dan yang dimaksud di sini ulama syar'i, karena kalau ulama bukan syar'i, orang alim bukan syar'i, gimana dia takut kepada Allah? Misalnya dokter ya, dokter dia bagaimana bisa takut kepada Allah? Wong dokter mengobati saja itu dekat dengan arahan-arahan dunia gitu. Dari masuk kuliah saja sudah berapa ratus juta. Nanti kalau jadi dokter pun buka praktek juga tarifnya dimaklumi gitu. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah? Sementara memang itu dicari untuk mencari dunia gitu. Kalau seorang dia takut kepada Allah ya tentu dia kenal apa yang menjadi perintah Allah. Dia tahu apa yang menjadi perintah Allah sehingga dia takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Dia takut kepada Allah dengan dia mengetahui larangan-larangan sehingga dia pun menjauhinya. Itulah orang yang takut kepada Allah. Justru kalau kita lihat terkadang banyak didapati dokter yang nggak peduli, nggak takut kepada Allah. Dia mengadakan praktek dengan cara membuka aurat lawan jenis. Di mana rasa takutnya kepada Allah dalam kondisi seperti itu? Ini nyata gitu. Nah, sehingga penyebutan di dalam firman Allah al-ulama itu adalah wahum ulama usar'i alladzina ya'rifunallaha ta'ala. Ya, itu adalah ulama syar'i, ulama yang mengetahui syariat, yang mereka mengenal Allah. Adapun ulama handasah, teknik ya, insinyur, ulama sinaah ya, industri, ikhtira, berbagai macam penemuan dan tip. Ya terkadang mereka ini yajhaluna qad yakununa yajhaluna haqqallah. Terkadang justru mereka bodoh tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sekedar wala ya'rifunallah. Mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka itu wa in arafuhu fa ma'rifatuhum qasirah. Andaikan mereka kenal Allah pun kenalnya juga sifatnya qasirah. Ya, dia hanya kenal sedikit saja. Ya. Namun orang-orang yang mereka kenal Allah, mereka lah ya, ulama syar'i. Mereka itu ulama syar'i sebagaimana Allah menjelaskan. Ya, karena mereka ini ulama syar'i ini mereka kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Mereka kenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini wa hadzal yahsulu bi ilmi tib wa ilmil handasah. Dan mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah itu tidak akan terwujud dengan ilmu pengobatan, ilmu teknik, enggak gitu. Memang dimaklumi di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu industri, terkadang itu bisa didapat tentang kebesaran Allah gitu. Seorang dia jadi yakin tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Namun dari sisi rububiyah gitu loh. Maka diterangkan kon yasulu bihi tauhidur rububiyah faqat. Terkadang terwujud dengannya itu tauhid rububiyah. Makanya orang-orang kafir yang dia ahli itu sering dia kemudian yakin dengan Islam. Yakin dengan Islam akhirnya masuk Islam.
Tetapi pintunya itu pintu tauhid rububiyah gitu loh. Mereka meyakini tentang Allah sebagai ilah. Dari sisi itu tuh. Adapun uluhiyah ya mereka mesti belajar gitu loh. Kalau nggak belajar nggak bisa nebak-nebak gitu loh. Untuk benar beribadah kepada Allah. Nggak mungkin orang menjalankan tauhid uluhiyah dengan dia menghamba di dalam sholat, di dalam puasa, dalam zakat, dengan ilmu kedokteran, tidak mungkin. Dengan ilmu teknik, tidak mungkin. Dia harus belajar tentang kitabus sholah. Kitabus sholah, kitabus shaum, kitabus zakah, kitabul haji. Itu pun harus didasari dengan akidah yang benar gitu loh. Dia belajar akidah. Sehingga uluhiyahnya di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu benar-benar ketundukannya itu dibangun di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan peribadatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Naam. Dan ilmu agama itu kalau dipelajari ya, itu ilmu agama itu dipelajari itu tidak cukup seorang dia punya bekal cerdas ya. Kalau ilmu dunia tadi ya, ilmu kedokteran itu kapan orang dia cerdas, mau dia beriman, mau dia kafir, akan diberi oleh Allah. Tetapi ingat kalau ilmu agama itu tidak sembarangan. Dari belajarnya saja sudah beda. Orang dia belajar ilmu agama niatnya salah, sampai akhir belajar niatnya salah ya, tidak akan dapatkan ilmu. Dia tidak ikhlas dari awal sampai akhir, tidak ikhlas, itu akan jadi masalah. Tapi kalau orang belajar ilmu dunia, itu mau niatnya mau jadi orang kaya, niatnya jadi menteri, niatnya dunia, atau bahkan niatnya dengan niat yang jelek sekalipun, itu bisa, maksudnya niat jelek itu untuk maksiat itu bisa. Dia akan mendapatkannya. Tapi kalau ilmu agama jangan harap gitu, untuk bisa seperti itu. Ya, kalau ilmu agama dari sisi apa belajarnya? Makanya membeli ilmu agama itu dengan tawaduk. Seorang belajar itu dengan mentawadukkan diri. Bukan belajar dengan niat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Kalau awal belajar diperbolehkan itu, diberi udzur karena ilmu nanti akan memaksa dia ikhlas. Ya. Juga dari sisi pada saat ilmu sudah didapat, itu juga beda. Ilmu agama itu tatkala didapat, dia ajarkan lagi, itu bukan mencari pelayanan dunia. Tidak boleh ada orang dia mengajar dengan niatan supaya dapat uang banyak. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau orang misalnya jadi dokter, jadi insinyur, dia mendapatkan uang, memang dia kerja di sana selagi mubah ya, hukumnya mubah, dapat gaji lebih tinggi, itu tidak ada masalah. Makanya sering ada candaan seperti ini ya. Ada candaan seperti ini kadang. Jadi orang itu kalau tanya urusan dunia, misalnya sedang berperkara kepada ahli hukum gitu loh, atau mungkin apalah, sampai menang di pengadilan itu kan habisnya jutaan, ratusan juta, bahkan kadang miliar. Atau konsultasi dalam masalah usaha, itu konsultannya itu dapat uang banyak gitu loh. Tapi kalau orang bertanya masalah urusan agama ya, itu kita lihat di majelis-majelis itu tidak ada yang namanya
Ya orang ditanya ilmu agama yang begitu penting kedudukannya, itu ndak ada kewajiban mesti bayar, itu ndak ada gitu. Di awal-awal dulu Rasul alaihi salatu wasallam diutus itu, kalau para sahabat ingin bertanya kepada Nabi, diperintah oleh Allah untuk membayar sodakoh, untuk mengeluarkan sodakoh. Tapi ayat itu kemudian dimansuh. Dimansuh, artinya tidak ada kewajiban membayar sodakoh. Itu pun sodakoh, bukan diberikan kepada yang menjawab gitu. Ya. Padahal urusannya kalau ditanya itu kan urusannya akhirat. Salah jawab ya dosanya kena yang menjawab kan. Makanya sering ada candaan. Kalau ditanya masalah urusan dunia itu kepada ahlinya itu, maka ahlinya dapat uang banyak, nggak ada dosa lagi gitu. Resikonya juga nggak ada. Resiko dunia saja. Tapi kalau bertanya kaitannya anak agama, sudah resikonya itu dosa, bisa surga neraka seseorang, itu pun tidak dapat bagian, tidak diperbolehkan itu. Makanya orang yang menempuh jalur ini, jalur ilmu ulama itu adalah orang yang banyak sekali kebaikannya. Mereka tulus di dalam menyampaikan, mereka tulus di dalam mengajar, dalam memberikan bimbingan. Tidaklah dimaksudkan dengannya kecuali untuk taat kepada Allah. Ya. Memang ada penjelasan kaitannya dengan istilahnya di dalam mengajar itu untuk diberi sesuatu gitu, atau menyampaikan ilmu itu diberi sesuatu. Bahkan pada tahapan gaji itu pun boleh gitu. Tetapi ini pun tidak boleh menjadi niat utama. Menjadi niat utama. Ya. Kapan menjadi niat utama, maka akan merusak dari niat menyampaikan ilmu. Ini diantara kemuliaan ilmu agama. Yang paling bagus memang bukan dengan gaji ya, dengan mukafaah gitu. Tapi mukafaah itu ya kadang berat pada sebagian orang gitu. Karena kalau mukafaah itu dia sama sekali tidak dapat bagian. Secara asal hak dia nggak dapat hak. Karena dia nggak mendapatkan hak, dia nggak boleh minta. Tetapi kalau ada yang ingin memberi namanya mukafaah, itu bagus untuk diterima sebagai satu bentuk penghormatan, sebagai satu bentuk kelayakan, sebagai sebuah kepantasan, ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu nilai mukafaah itu tidak boleh dituntut ya. Kalau orang misalnya dia ngajar dengan mukafaah ya, setelah itu di setiap tanggal 5 dikasih misalnya, tapi dia saat itu nggak dikasih, ya dia nggak perlu ngingatkan, nggak perlu tanya, nggak perlu ngingatkan, karena memang itu bukan hak dia gitu. Ya, bukan hak dia. Tapi kalau gaji, dia dengan gaji boleh untuk cerita, mana gaji saya boleh, tapi kalau mukafaah enggak. Itu bedanya. Jadi mukafaah itu benar-benar penghormatan, sebuah hadiah, kelayakan. Ya. Kelayakan, penghormatan, hadiah itu kan sesuatu yang sifatnya bisa mendatangkan kecintaan, penghormatan, pemuliaan. Jadi karena itu gitu loh, bukan karena ini hak kamu untuk saya gaji. Karena orang yang sudah meniatkan dengan seperti itu ya berarti dia menyampaikan ilmu itu untuk Allah. Dia beribadah untuk Allah. Dia tidak ingin dengannya mendapatkan dunia. Tapi kalau diberi tidak ada masalah.
Kalau dia diberi tidak ada masalah gitu. Makanya imam masjid, muadzin itu dipakai sistem ini gitu. Yaitu mukafaah. Dan jangan disamakan mukafaah itu dengan ujroh, dengan gaji ya. Nah, dan andaikan memang belum mampu ya lebih baik pakai gaji itu selesai. Memang belum mampu. Jangan masuki hal-hal yang takalluf kalau yang belum mampu. Itu pun terkadang kalau kita lihat ya dari kemuliaannya saja, itu kadang ilmu agama itu di dalam ujrohnya saja ya sama pegawai pabrik saja itu masih penghormatannya dari sisi kelayakannya ya masih lebih di pegawai pabrik gitu. Kadang di bawah UMR ya makanya lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga dakwah ya kalau memang sistemnya itu gaji ya hendaknya dipertimbangkan sisi lain gitu loh. Apalagi ada brand misalnya hafalan Al-Quran ya, ada brand sekolahnya punya hafalan target sekian. Nah itu hendaknya yang memang mempokoi itu ya ada bentuk penghormatan, bukan gaji, ada bentuk penghormatan. Ya misalnya yang megang urusan itu jangan sampai kemudian lebih dilebihkan yang mungkin S1, S2 ya. Nah, itu hendaknya ada porsi penghormatan dari sisi ilmu agama. Karena memang secara asal ilmu agama itu lebih mulia gitu loh. Ini yang harus difahami gitu loh. Ini kalau kita mau membawa nama Islam gitu loh. Karena sekolah misalnya ada namanya saja pakai Islam kok kemudian sikapnya seperti itu ya ini berarti kurang pas gitu loh. Karena dia kurang pas. Ini perlu untuk diperhatikan seperti itu. Ya. Saya termasuk salah satu ya yang memperjuangkan masalah ini. Artinya saya sering memberikan masukan berbagai lembaga ya itu untuk memperhatikan masalah ini, untuk ditingkatkan yang bang punya basic agama, punya basic ilmu agama, karena memuliakan para ulama, memuliakan ahlinya, memuliakan orang-orang yang menempuh jalan ulama, itulah jalan Islam. Itulah jalan Islam yang didapati dalam berbagai dalil, baik dalam Al-Quran demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan wa bayanu man tasabbaha bihim wa laisa minhum, dan penjelasan orang yang bermirip-mirip dengan ulama dan fuqaha padahal bukan bagian dari mereka. Ya. Yang dimaksud dengan penjelasan ini adalah dia berpura-pura mirip dengan ahli ilmi, padahal bukan ahli ilmu. Dia hanya sengaja menyatakan dirinya ahlul ilmi, berpura-pura seperti mereka, menyerupai mereka, padahal la yamliku rasidan minal ilmi, padahal dia tidak punya kejelian dari ilmu. Ciri orang punya ilmu itu dia bisa mentafsil. Itu yang tidak bisa. Dia bisa mentafsil, dengan tafsil itu akan bisa menyingkap berbagai macam subhat. Itu cirinya. Yang sangat nampak itu, bisa merinci. Adapun ada dalil dimutlakan, dalil diumumkan tanpa ada rincian ya itu akan menjadikan nanti mendolimi manusia. Sesuatu yang halal bisa dijadikan haram gitu. Saya pernah dikirimi sebuah video ya. Video ini dari seorang tokoh yang terkenal
yang menisbatkan kepada dakwah sunnah ataupun salaf sunni salafi. Dia menjelaskan bahwa hukum membahas ilmu itu kaitannya dengan hujan itu berasal dari uap air laut yang naik ke atas, kemudian menjadi awan dibawa oleh angin, hujan. Setelah itu sampai di daratan menjadi hujan. Walaupun masih ada beberapa penjelasan lagi seperti tekanan udara dan yang lain sebagainya. Dia katakan membahas seperti itu termasuk dari jenis kesirikan. Syirik seperti itu. Bahkan dia katakan lebih keras lagi, dibahasnya seperti itu agar supaya menjauhkan manusia dari tauhid gitu. Ini tatkala video ini disampaikan pada kami, saya sempat agak kaget ya, kok bisa separah ini gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi sebab itu kan dua macam, ada sebab syar'i, sebab kauni gitu loh. Ini kan sebenarnya tidak susah untuk diberikan penjelasan. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada pembahasan seputar masalah syirik lafadz itu ada. Tetapi itu berkaitan dengan mencela waktu, pembahasan seputar mencela waktu. Ya. Yu'dini Ibnu Adam. Yasubu nadahro. Wa nadar. Uqallibu alail wan nahar. Itu kalau dari hadis itu jelas. Memang ada pembahasan seputar dari rincian hadis itu yang menunjukkan syirik asgor ya dalam lafadz menyatakan sebuah kejadian jelek pada waktu, dinisbatkan kepada masa atau zaman ataupun waktu. Tetapi di situ dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan urutan-urutannya itu. Benar itu syirik kecil. Ya, syirik kecilnya karena di situ kaitannya dengan kejadian yang terjadi yang tidak disukai sehingga seorang mencela waktu itu, kejadian itu kan terjadi di waktu itu, dan kejadian itu kan yang mentakdirkan Allah. Makanya kalau mencela waktu karena kejadian yang ada di waktu tersebut gitu, ini sama dengan mencela Allah gitu loh. Sama dengan mencela Allah. Dan kemudian dinisbatkan mencela waktu padahal sang waktu yang membolak-balikkan waktu Allah, disinilah letak syirik kecilnya. Lebih-lebih kalau dia meyakini bahwa waktu itulah yang menjadikan, atau masa itulah yang menjadikan kejadian buruk tersebut, bukan Allah, itu syirik akbar. Itu diterangkan dalam kitab I'anatul Mustafid, tetapi pembahasannya di situ gitu loh. Bukan pembahasannya itu ada gitu, itu taruh kata pakai itulah. Tapi itu agak jauh gitu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya pembahasan-pembahasan seperti itu juga sudah banyak dibahas oleh para ulama seperti Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin, dan para aimah kita. Juga ulama-ulama sebelumnya, bahkan Ibnul Qayyim pun membahas. Dan di dalam pembahasan itu, para ulama-ulama kita tidak ada satupun yang mengatakan itu syirik gitu loh. Kok ada yang mengatakan seperti itu? Dan boleh kita itu membicarakan sesuatu dari sebab kauni, itu boleh gitu loh. Misalnya satu contoh, saya makan, wah nanti kenyang gitu loh. Seorang mengatakan, ya, kamu kalau minum racun pasti mati gitu. Itu tidak ada masalah gitu loh. Walaupun mengatakan pasti gitu loh. Karena memang secara kauni itu termasuk izin kauninya Allah gitu loh. Bahwa sudah dimaklumi itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Itu bukan kemudian syirik gitu. Maka teori-teori yang dimaklumi dalam ilmu IPA, kemudian air laut kena panas, kemudian menguap, kemudian ada angin, tekanan ya. Itu dengan izin Allah, adanya malaikat ya yang menghalau,
menghalau awan sehingga nanti terjadi hujan di tempat-tempat yang Allah kehendaki, itu dimaklumi gitu loh. Dimaklumi, tapi mengatakan itu syirik itu sesuatu yang kita bingung sampai seperti itu. Dan itu banyak ya, kadang seperti itu banyak terjadi gitu. Makanya penting untuk seorang dia mengetahui rincian. Seorang dia mengetahui rincian. Dan seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza daruru adim ala nafsi wa alal ummah. Dan seperti ini bahayanya besar bagi dirinya maupun bagi umat. Lebih-lebih kalau perkara yang dibicarakan itu perkara yang namanya nazilah. Nazilah itu perkara yang besar, yang terjadi, yang menyangkut maslahah dan mafsadat besar di tengah umat. Syekh Shalih Al Fauzan beliau mengatakan la yajuzu an yatakallama fin nawazil illa ahlu awi au ahla al ilm, ya, au ahla al ilm. Beliau mengatakan tidak boleh untuk berbicara di dalam urusan-urusan nawazil kecuali para ulama. Nawazil itu sebenarnya perkara-perkara yang sifatnya baru terjadi dan menyangkut urusan besar yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Contoh misalnya peristiwa kemarin, yaitu corona. Corona itu termasuk nawazil, nazilah. Tatkala kemudian ulama, orang mencoba berbicara tanpa kembali kepada para ulama, mesti akan terjadi keanehan. Sehingga meyakini pakai prokes ya, sholat dengan berjarak dianggap takut virus melebihi takutnya kepada Allah. Ini cara berpikir yang aneh itu. Padahal urusan besar. Bahkan pada saat dia berbicara seperti itu, ada sebagian tokoh yang kemudian mengatakan ulama-ulama di Saudi itu mereka kan berfatwa di Saudi dan Indonesia beda dengan kondisi Saudi. Nah ini orang tidak paham. Padahal virus corona itu kan sifatnya sudah jadi pandemi gitu. Di Saudi kena, di Indonesia kena. Kok dia bisa mengkiaskan seperti itu atau membicarakan dengan pembicaraan yang seperti itu. Akhirnya ya terjadi apa yang terjadi. Bahkan sampai ada yang bertanya kepada kami gitu, karena mengikuti kajian tersebut ya. Itu sampai menjadi sebab ibunya meninggal. Ya, sampai cerita. Ya kita tahu kalau yang namanya meninggal itu takdirullah azza wajal. Yang menjadi sebab adalah proses pada saat dia menjadi meninggal, itulah orang akan bertanggung jawab. Orang mau meninggal misalnya dibunuh dalam jihad, itu tidak ada masalah gitu. Tapi ada orang yang meninggal karena dia membunuhnya, atau dia melakukan sesuatu yang menjadikan orang meninggal, itu yang menjadi masalah gitu. Karena kalau takdir itu pasti terjadi, kematian pasti terjadi. Karena itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu mau dibawa oleh pihak pemerintah, pegawai puskesmas, relawan dan yang lainnya ke rumah sakit, atau sudah berada di rumah sakit, itu mau diisolasi, tidak mau. Anaknya tidak memperbolehkan karena orang tuanya khawatir nggak bisa berbakti, nggak bisa begini gitu loh. Akhirnya dibawa ke rumah, kondisi parah. Kemudian ada salah satu murid saya yang diundang untuk menjenguk ke sana. Dia tanya, gimana Tat seperti ini? Harusnya dibawa ke rumah sakit gitu. Itu sudah parah itu. Akhirnya malam jam 10 murid saya itu nelpon, siangnya itu sudah meninggal. Ya waktu dinasehati alasannya itu tadi. Nah ini karena apa? Karena dia mengambil ucapan orang yang bukan ulama dalam urusan yang sebesar ini. Urusan menyangkut nyawa. Makanya merupakan prinsip ya.
prinsip yang dipegangi dari masa ke masa, dari masa sahabat sampai masa kita ini. Kalau ada masalah-masalah besar seperti saat ini terjadinya perang antara Yahudi dengan Palestina, kita tunggu pembicaraan ulama. Jangan kemudian langsung berbicara seenaknya. Kita tunggu pembicara. Bagaimana para ulama berbicara. Sejak masa dahulu, seperti pada waktu peristiwa Hajjaj bin Yusuf, siapa yang selamat? Yang bertanya kepada Anas bin Malik dan para sahabat lainnya. Pada waktu peristiwa fitnah Qadariyah, yang selamat yang tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah tidak akan menjadikan keberkahan daripada umat ini melainkan tatkala mereka kembali kepada para tokohnya. Al-barokatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama dengan para tokoh besar kalian. Ini prinsip gitu loh. Sehingga jangan kemudian seorang seperti misalnya kayak ada pilihan presiden itu, ya kembalikan aja pada para ulama. Tanya kepada para ulama. Karena kalau para ulama tanya itu nanti dia akan memberikan arahan pada tahap kamu sampai sini aja. Misalnya milih dan tidak gitu loh. Itu sampai di situ saja. Tapi kalau kemudian nggak bertanya sama ulama, mungkin dia akan mengkiaskan dengan fatwa ulama. Ulama ini kan membolehkan. Akhirnya dia masuk ke situ dan tidak sekedar bahas sampai masuk, sampai milih dan tidaknya. Tetapi sampai pada tahap lawannya, dia akan membantah. Lah disinilah salahnya. Nah ini kadang orang nggak tahu. Ya, sehingga sampai mengucapkan kepada pemimpin yang masih sah dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, karena itu lawan politiknya. Itu terjadi gitu loh. Makanya penting di sini kembali kepada ulama, sehingga jangan kemudian seorang memasuki sesuatu yang bukan menjadi wilayahnya gitu loh. Ya, minta nasihat kepada para ulama itu penting dalam perkara-perkara sifatnya nawazil, nazilah gitu. Sangat penting sekali, dan masih banyak yang lainnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kemudian dorornya besar? Ya li'annahu yaqulu 'ala Allahi bighairi ilm. Karena dia akan berbicara, berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga yudhillun nasa bighairi ilm, dia akan menyesatkan manusia tanpa ilmu. Qala Allah Ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah orang yang lebih dolim dibandingkan dengan orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah dalam rangka untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Oleh karena itu terkadang ada sebuah perkataan yang bagus ya, yufsidu dunya arba'atun, nisfu faqih wa nisfu nahwi wa nisfu tabibin wa nisfu mutakallim. Hada yufsidu buldan wa hada yufsidu al-lisan wa hada yufsidu abdan wa hada yufsidu adyan. Dunia itu akan rusak dengan 4 jenis manusia, yaitu orang yang setengah fakih, orang setengah nahwu, orang yang setengah tabib, orang yang setengah mutakallim. Karena apa? Setengah fakih itu dia akan merusak negeri. Ya, sebenarnya dia nggak fakih, setengah nggak jelas gitu loh. Fakih tidak juga tidak gitu loh. Kemudian yang setengah nahwu itu dia akan merusakkan lisan. Ya, merusak lisan. Dia nggak paham nahwu, berbicara nggak paham mana mabni, mana mu'rab, mana marfu, mana mansub, ya, mana majrur, ya. Ya. Dia akan rusak, lisan akan rusak. Dan yang ini, yang nisfu tabib ini akan merusak badan. Dokter juga bukan, setengah dokter gitu. Dokter belum lulus buka praktek misalnya, ya kan jadi masalah gitu.
itu akan merusak badan. Ngasih takaran nggak tepat. Jangankan itu ya. Jangankan itu. Oh, ahli bekam saja itu kalau dia benar-benar nggak ahli ya bahaya gitu. Sampai ada seorang ikhwah ya, seorang ikhwah itu dia membekam. Sudah sakit di apa istilahnya? Ditensi dan yang lain sebagainya, ternyata dia nggak mau bekam, tapi yang dibekam maksa gitu. Akhirnya setelah dibekam, akhirnya karena maksa udah dibekam. Setelah dibekam itu kondisi drop sampai masuk rumah sakit dan meninggal. Jadi kan urusannya nggak main-main gitu. Makanya kalau dokter itu kan disumpah ya, disumpah itu, dan itu peraturan pemerintah ya, disumpah. Artinya mereka nggak boleh misalnya dalam pertimbangan kedokteran ini risikonya meninggal kok diperlakukan trade seperti ini, nggak mau. Kecuali dengan syarat-syarat yang khusus gitu. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir mutakalim itu hada yusidu adyan. Dia akan merusak agama. Oleh karena itu kalau belajar ya hendaklah seorang dia selesai ya. Dan hendaknya dia tahu kadar dirinya. Kadar dirinya. Sebagaimana sekolah misalnya, anak SMA ngajari anak SMP atau ngajari anak SD itu bisa. Tapi kalau anak SMA kok ngajari anak SMA itu sesuatu yang aneh gitu. Itu saja ada anak SMA ngajari anak SD, ada ilmu yang tidak bisa hanya lulusan SMA ngajari anak SD. Misalnya berkaitan dengan masalah metodologi ngajar anak itu butuh lulusan SPD, kan gitu. Ya. Atau di dalam cara-cara yang lain. Yang jelas pentingnya seorang dia berbekal ilmu, bukan sekedar berpura-pura. Makanya penting di dalam belajar itu diketahui riwayat belajar dan apa yang dipelajari. Ya. Makanya kalau belajar itu, kalian belajar apa? Usul fikih, kemudian belajar qawaid ya. Ya, dia pernah belajar. Diketahui gitu loh. Ya, kalau enggak diketahui ya bagaimana gitu loh. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Kita cukupkan sekian, ini sedikit dipanjangkan ya. Ada salah datang dari diri pribadi saya dan juga dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.